Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa. Sukses dan sehat selalu. Baik, kali ini kita akan memulai mata kuliah manajemen pemasaran dengan kode IMBS 4212. Pada sesi pendahuluan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Hendrawan dengan ID tutor 03005 335. Baik, rekan mahasiswa, saya saat ini berusia 44 tahun, tinggal di Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehari-hari saya bekerja sebagai ASN di pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang sering saya lakukan di luar jam kedinasan, saya juga menulis beberapa artikel dan beberapa karya di dalam buku. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa berkunjung ke blog pribadi saya di jejak literasi hendrawanhabang.blogspot.com. Baik rekan-rekan, pada sesi pendahuluan ini sekadar mengingatkan kembali bahwa kita memiliki 3 kewajiban utama dari dalam tutorial online ini. Pertama, kehadiran yang memiliki bobot 20%. Diskusi pada setiap sesi itu memiliki bobot 30%, dan tugas pada sesi 1 sampai sesi 8 itu ada 3 tugas, yaitu pada sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Tugas memiliki bobot 50%. Jadi harapan kami di sini agar rekan-rekan senantiasa melakukan isian daftar hadir, kemudian melakukan diskusi pada setiap sesi dan mengerjakan tugas. Dan ada beberapa latihan pada LMS tutor kita. Silakan rekan-rekan memulai aktivitas ini dengan diskusi, mengisi daftar hadir, diskusi, dan di sesi ketiga nanti ada tugas pertama. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada sesi pendahuluan ini kita akan mencoba memperkenalkan bahwa mata kuliah ini, deskripsi singkat mata kuliahnya, manajemen pemasaran, mengkaji konsep manajemen pemasaran di era digital. Pasar era digital, perilaku konsumen online, segmentasi digital, strategi positioning, pengembangan nilai produk berbasis teknologi, konsep bisnis berkelanjutan, pemanfaatan media sosial, e-commerce, analisis data, pelanggan, serta implementasi strategi pemasaran digital yang beretika dan berkelanjutan untuk menciptakan nilai serta pertumbuhan jangka panjang. Ya, baik, kita lanjut untuk capaian pembelajaran akhir. Nah, setelah mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa mampu menganalisis strategi perencanaan, implementasi, dan pengendalian aktivitas pemasaran di era digital. Kemudian daftar pustaka pada mata kuliah ini ada 8 ya. Ada 8. Yang terpenting, yang utama ada di manajemen pemasaran Universitas Terbuka. Nah, ini silahkan diakses di RBV kita, ruang baca virtual atau perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan rekan-rekan akses, ada di sana. Selanjutnya, rekan-rekan perlu diketahui ada beberapa kompetensi khusus. Untuk sesi pertama,
Itu capaian pembelajarannya. Pertama, ruang lingkup pemasaran, pentingnya pemasaran dalam bisnis, evolusi pemasaran, konsep pemasaran tradisional, alat dan saluran utama pemasaran tradisional, konsep pemasaran digital, alat dan saluran utama pemasaran digital, keunggulan dan keterbatasan pemasaran tradisional, keunggulan dan keterbatasan pemasaran digital. Nah, inilah beberapa capaian pembelajaran pada sesi pertama. Adapun pokok bahasan pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang konsep pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Sementara subpokok bahasanya ada perkembangan aktivitas pemasaran, perbedaan pemasaran tradisional, dan pemasaran digital. Aktivitas belajar kita pada tuton di sesi pertama ini mempelajari buku materi pokok Universitas Terbuka, manajemen pemasaran tentunya yang kami sampaikan tadi bisa diakses di RBV atau ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan diakses di sana untuk mempelajari materi inisiasi yang terdapat di pada LMS kita, mempelajari sumber eksternal educational resource atau OER, mengerjakan diskusi dan latihan. Nah, diskusi ini memiliki bobot yang saya sampaikan tadi itu 30%. Maka rekan-rekan mahasiswa diminta agar mengerjakan diskusi pada setiap sesi agar lebih optimal dalam tuton kita. Di situ juga pada LMS ada latihan-latihan, silakan rekan-rekan mahasiswa mengeksekusi latihan-latihan. Nah, tugas tutorial pada sesi pertama ini tidak ada tugas. Baik, rekan mahasiswa, sumber belajar kita ada di modul 1. Silakan rekan-rekan mahasiswa akses modul 1-nya di RBV, tentunya bisa rekan-rekan bisa lihat dan bisa akses di sana. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya di sesi kedua nanti itu kita akan membahas tentang bauran faktor eksternal dan kategori pemasaran hijau, keberlanjutan dalam era digital, dampak lingkungan dari teknologi digital, pembuatan dan pembuangan limbah elektronik, jejak karbon dari aktivitas digital, strategi pemasaran berkelanjutan pada era digital, pengertian dan konsep diferensiasi, pentingnya diferensiasi dalam kompetisi, alat dan teknik digital untuk diferensiasi produk, strategi diferensiasi di ruang digital, strategi targeting pada era digital, pentingnya targeting untuk alokasi sumber daya efisien, alat dan teknik digital untuk targeting. Nah, inilah ya beberapa capaian pembelajaran yang akan kita lalui pada sesi kedua kelak. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas ada 2 modul. Modul 2, lingkungan pemasaran pada era digital, isu hijau dan berkelanjutan. Yang selanjutnya modul 3, diferensiasi, targeting dan segmentasi pada era digital. Nah, subpokok bahasannya pada modul kedua itu ada bauran pemasaran hijau dan keberlanjutan. Platform digital saat ini, pemasaran ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Sementara pada modul ketiga, subpokok bahasanya mengkonsep segmentasi, targeting, dan diferensiasi pada era digital. Yang kedua, diferensiasi pada era digital. Nah, aktivitas belajarnya sama seperti di sesi pertama tadi, jadi mempelajari buku, materi pokok atau BMP, pada RBV, materi inisiasi yang sudah disediakan pada LMS. Silakan rekan-rekan bisa download di sana di LMS untuk mempelajari sumber eksternal atau referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran kita di tuton ini. Mengerjakan diskusi dan latihan seperti biasa, dan tugas tutorialnya untuk sesi kedua juga belum ada.
Nah, sumber belajarnya ini untuk sesi 2 ada di modul 2 dan 3. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya pada sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga, untuk capaian pembelajarannya ada pertama, definisi periklanan daring. Kedua, evolusi periklanan daring. Pentingnya periklanan daring pada era digital. Yang keempat, jenis periklanan daring. Targeting dan personalisasi dalam periklanan daring, metrik dan analisis utama dalam periklanan daring. Nah, inilah capaian pembelajaran pada sesi ketiga, ada 6. Jadi, adapun pokok bahasanya periklanan daring. Dan sub pokok bahasan kita pada sesi ketiga nanti itu mengenal periklanan daring, targeting konsumen dan analisis periklanan daring. Dan aktivitas belajar, ya ini telah kita mulai tugas pertama. Ada tambahan kegiatan belajar dari sesi 1 dan sesi 2. Di sesi 3 ada tugas pertama. Baik rekan mahasiswa, tugas tutorialnya adalah tugas 1. Nah, ini yang kami ingatkan kembali bahwa ini memiliki bobot 50%. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas selain mengerjakan diskusi dan mengisi daftar hadir. Dan sumber belajarnya ini ada di modul 4. Jadi sesi 3 ini ada di modul 4. Termasuk juga tadi yang kami sampaikan, ya, sumber-sumber eksternal yang relevan dengan pembelajaran pada sesi 3 ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, berikut kita lanjut sampai di sesi 4 kelak. Kita akan membahas beberapa poin. Ada beberapa poin yang banyak nih. Pentingnya manajemen media sosial, peran media sosial bagi perusahaan, gambaran umum platform media sosial, manajemen media sosial, perencanaan konten dan kalender, pedoman suara dan pesan merek, pemilihan dan prioritas platform, analisis pesaing, memantau dan menanggapi komentar dan pesan, membangun hubungan dengan pengikut dan influencer, menangani umpan balik negatif dan manajemen krisis, analisis dan pelaporan media sosial, tracing key metrics, alat analisis media sosial, teknik pelaporan dan analisis, tren media sosial, dan praktek terbaik. Nah, inilah beberapa capaian pembelajaran yang akan kita diskusikan pada sesi keempat kelak. Baik, adapun pokok bahasanya terkait dengan manajemen media sosial. Dan sub pokok bahasan manajemen media sosial, strategi pengelolaan media sosial. Nah, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, masih sama seperti sesi 1 dan sesi 2, aktivitas belajar kita masih mempelajari buku seperti biasa. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan lebih giat lagi belajar mandiri untuk mengakses buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Adapun pada sesi 4 ini tidak ada tugas, dan sumber belajar ada di modul 5 serta referensi-referensi lain yang relevan dengan pembelajaran pada sesi keempat. Baik rekan mahasiswa, kita lanjut di sesi kelima kelak. Ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu kita bahas. Pertama, terkait evolusi perilaku konsumen pada era digital sampai terakhir tren masa depan dalam perilaku konsumen dan alasan pelanggan. Dan nanti ada studi kasus, ada penerapan consumer insight dalam pemasaran digital. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti akan kita bahas ini di sesi kelima. Adapun pokok bahasan pada sesi kelima ini adalah perilaku konsumen di era digital. Dan subpokok bahasanya memahami perilaku konsumen pada era digital. Yang kedua, strategi keterlibatan konsumen digital. Nah, di sesi kelima ini kita akan melanjutkan tugas 2 setelah tugas 1 di sesi ketiga tadi.
Baik rekan mahasiswa, sumber belajar pada sesi kelima ini ada di modul 6 serta referensi-referensi relevan yang referensi yang relevan dengan pembelajaran kita di sesi kelima ini. Baik rekan mahasiswa, kita lanjut. Di sesi 6 kelak kita akan membahas 4 hal terkait dengan definisi pentingnya CRM, evolusi CRM, komponen CRM digital, manfaat CRM digital. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di sesi 6. Adapun pokok bahasanya manajemen hubungan pelanggan digital. Nah, subpokok bahasanya manajemen hubungan pelanggan digital, penerapan manajemen hubungan konsumen digital. Aktivitas belajar seperti sesi 1 dan sesi 2 serta sesi 4 tanpa ada tugas. Adapun tugas tutorial tidak ada pada sesi ke-6 ini. Sumber belajar kita ada di modul 7 serta sumber-sumber atau referensi-referensi lainnya yang relevan dengan pembelajaran di sesi 6 ini. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjut dengan beberapa hal lagi di sesi ke-7. Ya, terkait dengan capaian pembelajaran nanti ada data yang dimanfaatkan perusahaan, keterlibatan pihak-pihak dalam riset, klasifikasi riset pemasaran, sumber data digital, market intelligence. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran. Adapun pokok bahasanya riset pemasaran pada era digital. Subpokok bahasan riset pemasaran dan desain riset pemasaran digital. Aktivitas belajarnya, nah ini ada mengerjakan tugas ketiga. Nah, ini tugas terakhir dalam tuton kita di mata kuliah ini. Dan tugas ketiga ini juga sama memiliki bobot 50%. Kita sesi ke-7. Jadi ada 3 tugas. Tugas 1 pada sesi ke-3, tugas 2 pada sesi ke-5 dan tugas 3 pada sesi ke-7. Adapun sumber belajar kita ada di modul 8 serta referensi-referensi lain yang relevan dengan pembelajaran kita di sesi 7 ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, ini adalah sesi 8 atau sesi terakhir yang akan membahas manajemen siklus hidup produk, konsep pengembangan produk, strategi pengembangan produk, strategi pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan teknologi, manajemen risiko strategis. Adapun pokok bahasanya adalah pengembangan produk baru dan pertumbuhan jangka panjang. Kegiatan dalam manajemen pemasaran untuk mengambil keputusan strategis. Nah, subpokok bahasanya adalah riset pemasaran serta desain riset pemasaran digital. Nah, aktivitas belajar sama seperti sesi-sesi sebelumnya, kecuali tugas tidak ada pada sesi ke-8 ini. Adapun sumber belajarnya ada di modul 9 serta referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran di sesi 8 ini. Baik rekan mahasiswa, kepada semua kami sampaikan salam hangat karena setiap sesi segera berlalu. Tetap berjuang dengan penuh semangat. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.